Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semuanya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi berikutnya tentang CRUD. Jadi kemarin kita sudah full belajar CRUD, create, read, update, delete. Tapi datanya semua masih berupa teks. Nah, bagaimana kalau kita mau mengupload image, sebuah gambar? Nah, tentunya banyak sekali aplikasi yang mengimplementasikan bagaimana sebuah aplikasi itu bisa mengupload sebuah image dalam sebuah aplikasi. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan mempelajari hal tersebut. Nah, teman-teman, di sini kita akan belajar CRUD with image. Nah, kemudian untuk learning outcome kita, capaian pembelajarannya, tentunya teman-teman akan bisa membuat sebuah API, insert data, yang dimana di dalam sudah ada source atau code upload image. Nah, kemudian teman-teman juga akan membuat UI Android, this view with image-nya. Jadi image-nya itu sifatnya dinamis, bukan lagi statis. Nah, kemarin kan sifatnya statis, satu image yang itu terus muncul. Kalau ini image-nya akan dinamis. Nah, image-nya itu berasal dari database-nya. Nah, untuk project-nya hampir sama dengan project pekan lalu. Teman-teman akan membuat edit mahasiswa, tapi menggunakan upload image. Ada image yang akan diedit atau diupload juga. Dan juga tentunya membuat UI untuk update data. Tinggal ditambahkan upload image-nya. Cukup mudah bagi teman-teman kayaknya. Intinya memang menonton video ini sampai habis. Nah, hal yang pertama teman-teman harus lakukan adalah karena kita akan menambahkan sebuah image atau foto di sini di database teman-teman harus ditambahkan lagi satu field. Nah, fieldnya itu apa? Field foto di sini teman-teman. Ada field foto. Kalau kita ke ini, nah kita tambahkan ini foto. Nah, setelah itu, ketika kita sudah menambahkan foto, di sini teman-teman juga harus menambahkan satu folder yang sejajar dengan API, yaitu image. Nah, di sini image. Tujuannya apa? Nah, di sinilah nanti image itu kita tampung. Image uploadan dari user kita tampung di sini. Nah, tambahnya kan teman-teman sudah tahu ya. Tinggal masuk nanti di sini API kan. Kita buat folder, di sini kita create folder. Nanti buat folder image. Nah, setelah itu, tentunya kita akan mengedit sebuah source API dari mahasiswa. Editnya itu khusus kita hanya menambahkan image atau foto. Itu sangat mudah teman-teman. Di sini bisa dilihat. Nah, di sini kemarin kan ada hobi, name, address. Kita akan menerima data ini dari inputan user. Nah, kemudian juga kita akan menerima data foto tentunya. Nah, di sini kita tambahkan. Nah, di sini hanya sebenarnya set date ini untuk penamaan foto. Nah, di sini kita namakan fotonya agar unik, nanti date-nya sesuai date upload-nya. Tahun berapa, tanggal berapa, detik berapa, jadi itu akan unik. Tentunya nggak ada detik yang berulang. Nah, kemudian di sini namanya, nama fotonya. Nah, teman-teman, jadi kalau kita upload foto dari Android server, name-nya kita nggak ikutkan. Jadi kita create ulang name-nya. Jadi ingat teman-teman, jadi yang diupload oleh Android itu bukan bentuk foto. Ini menariknya, bukan bentuk foto. Harus dipahami, bentuknya itu bentuk string. Bentuk string encode. Jadi datanya itu kurang lebih seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini datanya, data string seperti ini. Ini foto ini, tapi masih bentuk encode, di encode. Data fotonya itu di encode bentuk string. Bagaimana nanti berbentuk foto? Bisa dilihat di sini. Nah, di sini itu nanti kita tangkap foto dari inputan user, otomatis nanti fieldnya itu bentuk foto. Nah, kita tampung di foto. Ini bentuk string. Ingat, ini bentuk string. Dia belum bentuk foto. Bagaimana dia berbentuk foto nanti? Nah, kita decode. Ada di sini decode foto. Nah, jadi ini bentuk string tadi, bentuk string unik ya, seperti ini. Kemudian kita decode. Nah, disinilah dia akan berbentuk foto. Nah, kemudian kita simpan di mana? Di sini di fotolog, di variable fotolog. Dia mana sih itu variable fotolog? Nah, variable fotolog ini image photo name. Nah, foto name. Nah, otomatis di sini kita akan meng-create ulang nama fotonya. Cara buat namanya gampang sekali, teman-teman.
Di sini kita foto name sama dengan web. Web itu apa? CRUD. Jadi nanti namanya itu CRUD. Kemudian ada underscore that image. Nah, di sini that image-nya jadi misalkan years 2021, month 12, tanggal berapa, detik berapa, kemudian .jpg. .png bisa juga tinggal .png. Nah, itu image-nya. Nah, jadi nanti di sini image ini akan diupload di ini, folder ini. Nah, titik-titik ini tentunya teman-teman sudah belajar di sistem operasi. Titiknya maksudnya mundur. Jadi di sini image itu nggak sejajar dengan file ini, jadi kita harus mundur dulu untuk menemukan file folder image. Jadi titik 2 itu mundur directory. Ini kita masuk ke image, lalu kita kasih nama ini, nama location-nya, namanya itu dari ini. Jadi nanti namanya di sini image CRUD, kemudian kita set fotonya dari nama file itu, kita set fotonya. Fotonya apa? Nah, foto ini kan bentuk string. Kemudian kita decode. Nah, nanti berbentuk menjadi foto. Nah, contohnya nanti seperti ini. Kita lihat gambarnya, image. Nah, nanti kurang lebih seperti ini, teman-teman. Nah, ini CRUD, nama tadi 2021, bulan 12, tanggal berapa. Seperti itu. Nah, di sini ada no image ini untuk apa namanya? Untuk jika kan kemarin kita buat CRUD tidak ada image-nya ya. Nggak ada image-nya, otomatis nanti file foto itu di database kosong. Ada beberapa kosong tentunya. Nah, kita if kan nanti no image. Jadi kalau misalkan tidak ada image-nya, kita tampilkan gambar image ini. Jadi nanti ada gambar no image. Jadi lebih bagus kelihatannya. Seperti itu. Nah, di sini sudah terupload datanya terupload di image ini. Ini set namanya di sini, name-nya. Jadi bukan name dari user, tapi name yang kita create ulang. Base 64 ini memang tujuannya untuk melakukan sebenarnya di sini untuk kompresi data juga. Jadi fotonya biasa kan kalau kita ambil dari user itu biasa MB-nya cukup tinggi. Misalkan ada sampai 12 MB, 8 sampai 12 MB. Kalau kita menggunakan base 64 di sini kita juga meresize, mereduce datanya. Jadi mungkin sekitar kalau kita lihat di sini ya sekitar 39, 500 KB. Nah, lebih kecil, tapi tetap mempertahankan kualitas image-nya. Nah, sini kita upload, ini sudah terupload di dalam, tentunya sudah masuk di foldernya, data fotonya sudah masuk di folder, tapi name-nya, ingat, name-nya teman-teman belum masuk di database. Nah, kita masukkan di database, caranya gampang sekali, hampir sama dengan kemarin, nggak perlu saya jelaskan lagi ini. Nah, kita hanya menambahkan satu field, yaitu foto. Nah, di sini kita tambahkan foto. Nah, kemudian value-nya dari mana? Ingat, value-nya jangan langsung mentah-mentah ambil ini. Enggak. Value-nya itu adalah nama fotonya. Nah, nama fotonya yang kita create sendiri. Nah, kalau ini jelas ini bentuk string, bukan itu. Yang sebenarnya string yang seperti ini dia nanti bentuknya. Bukan itu. Nah, yang harus kita add, tambahkan itu yang foto name-nya. Nanti namanya CRUD karena kita sudah set di sini. Di foto itu sudah masuk di folder image yang namanya CRUD tanggal berapa dan .jpg seperti itu. Nah, berarti ini kita pakai ini untuk masukkan ke database. Jadi fotonya nanti menggunakan file name ini. Jadi di database itu hanya file name. Nanti kita kalau mau menampilkan ya kita tinggal menampilkan di Android, kita tinggal load di foldernya di mana foto ini berada berdasarkan file name-nya. Nah, nanti dijelaskan di slide berikutnya. Oke, cukup itu, simpel sekali tambahannya. Setelah itu teman-teman bisa nge-save. Nah, setelah itu teman-teman, ketika kita sudah memodifikasi API mahasiswa, tentunya kita akan beralih ke Android Studio. Nah, di Android Studio kita tentunya harus memodifikasi juga dong UI-nya. Yang pertama di add mahasiswa, activity add mahasiswa. Kita tambahkan satu button image di sini untuk mengambil fotonya. Jadi di sini kita tambahkan add mahasiswa. Nah, kita tambahkan satu namanya image button.
menambahkan, kita ingat kasih ID-nya karena kita mau fungsikan nanti. Nah, setelah kita tambahkan, teman-teman, ini gampangnya sekali penambahannya. Lalu ditambah ini di bawah linear layout. Nah, setelah itu, setelah kita tambahkan, tentunya kita akan memodifikasi ayat mahasiswanya, Java-nya lagi, supaya bisa mengambil fotonya. Di sini potongan kodenya. Nah, kalau kita masuk ke kodenya, di add mahasiswa, nah, tentunya kita akan menambahkan bagaimana cara sebuah aplikasi ini mengambil sebuah foto di back-end-nya, di Java-nya. Intinya kita sudah create tadi di UI-nya, di XML-nya, sebuah button untuk mengambil foto. Nah, di sini kita tambahkan ini, banyak sekali deklarasi, image button, kemudian string pilihan. Nah, string pilihan ini kita buatkan di sini nih, ada 2 string pilihan. Apakah nanti take a photo, maksudnya itu take a photo kita ambil secara langsung fotonya, atau nanti from album. Kemudian di sini request take fotonya, di sini ID toh sebenarnya, di sini ID request take foto, kemudian ID galerinya juga. Ini kurang tahu ya, apakah ini code default, ini juga menurutku nggak terlalu urgent, tapi sebenarnya secara default kita dikasih ini kode-kodenya. Ini untuk request take foto secara langsung, kemudian ini galeri. Ini hanya tagging, kita set secara awal, karena kita akan menggunakan bitmap untuk format foto di sini. Kita set 0 dulu, karena fotonya kosong, kita set 0 supaya nggak ada error. Foto file name-nya juga sebenarnya ini bisa dikosongkan saja, cukup seperti ini, atau seperti ini nggak masalah, karena nanti file name-nya ini kita nggak pakai sebenarnya nanti. File name-nya ingat tadi, file name-nya kita create sendiri di awal, di API-nya. Kemudian kita buat file foto file di sini untuk mendeklarasikan di mana file foto tersebut di dalam sebuah Android. Nah, di sini oke, di sini untuk deklarasi, dan tentunya teman-teman kita tambahkan di sini, kita tambahkan button image, kemudian kita panggil, koneksikan dari XML ke Java-nya. Button image, kemudian kita set on click. Nah, di sini kalau kita klik tadi button image-nya, nah di sini kita ada condition, kalau tidak sama dengan 0, berarti dia kondisinya berarti image itu sudah ada. Berarti dalam sebuah button image itu, image-nya sudah ada, berarti sudah di tag fotonya, sudah diambil fotonya baik secara langsung maupun dari album. Nah, kalau ini masuk dalam kondisi ini berarti bitmap-nya itu sudah terisi. Di sini ada pesan, apakah kamu ingin mengambil foto lagi? Nah, seperti itu. Kalau mengambil lagi ya kita ke function, kita call function take photo. Tapi kalau misalkan button image-nya masih polos, otomatis kita langsung akan take photo. Nah, teman-teman ingat kalau pertama kali kita nge-take foto di sini, kita akan dihadapkan dengan banyak permission. Nanti kita akan lebih lanjut dijelaskan permission-nya. Dan itu akan muncul nanti permission-nya, apakah kita izinkan untuk mengakses albumnya, mengakses kameranya, dan lain sebagainya. Sekira ini cukup. Ini kita nggak ubah. Paling ini toh kita tambahkan condition. Apakah misalkan bitmap-nya atau fotonya itu, bitmap ini isinya adalah foto. Nah, fotonya itu sama dengan 0. Kalau 0 ya kita arahkan user untuk mengambil foto terlebih dahulu, jangan langsung diupload. Nah, kalau tidak sama dengan 0 ya kita langsung validate data. Hampir sama kemarin. Nah, ini di sini function-nya, di sini take photo. Nah, kita akan melakukan tagging foto. Di sini tentunya ada allow dialog dulu. Karena select, kalau kita langsung praktekkan, kita cek fotonya. Nah, kalau kita add, nah di sini kalau kita klik ini teman-teman, nah ada di sini select take a photo atau from album. Nah, di sini take a photo. Kalau kita take a photo, kita akan mengambil foto dari kameranya. Nah, ini prosesnya, di sini prosesnya. Dia akan melakukan proses intent ke kamera. Nah, kemudian di sini
Di sini permission-nya, kalau misalkan di sini belum ada permission, di sini null, sorry. Nah, sebenarnya di sini kalau misalkan di sini belum ada, teman-teman belum pernah melakukan akses permission atau baru pertama kali membuka aplikasi ini, nanti akan muncul ke di sini. Teman-teman harus diarahkan dulu untuk mengaktifkan permission-nya. Tapi saya rasa ini tidak perlu sih menurutku di Kotlin, sebenarnya tidak perlu. Karena kenapa? Kita sudah mengaktifkan di manifestnya untuk read eksternal. Tapi mungkin di sini ditambahkan untuk mengaktifkan lagi dialognya, alert dialognya. Kurang lebih seperti itu intinya. Jadi kalau kita pertama kali ngetek foto, otomatis nanti ada alert dialog. Apakah kita izinkan mengakses kamera? Kemudian kalau kita sudah mengakses sudah pernah membuka aplikasi itu dan kemudian kita sudah mengizinkan, otomatis itu sudah nggak muncul seperti permission-nya. Nah, kalau di sini kalau kita lihat di sini untuk nge-take fotonya, nah, fotonya nanti akan intent ke sebuah kamera, dan else. Nah, di else ini tentunya dia request permission dulu untuk diarahkan ke read external storage-nya. Yang mana itu? Yang ke galerinya nanti. Galeri. Jadi untuk intake of fotonya langsung ke kamera, kemudian ini untuk ke galerinya. Tapi tentunya sebelum masuk ke sini dia akan meminta permission dulu. Permission ke kamera, kemudian di sini permission ke galeri. Kurang lebih seperti itu. Ya, di sini request on permission-nya. Nah, ini hanya melakukan detailing dari code gallery request. Misalkan kita masuk ke gallery request yang ini, otomatis kita diarahkan ke sini. Kemudian kita akan memilih image. Kenapa kita memilih image? Karena kita ke sebuah galeri atau sebuah album. Kita akan pilih image-nya. Nah, ini kalau memang kalau teman-teman nggak ngeset tidak code gallery request-nya itu misalkan kita tadi ada permission-nya, apakah kita diizinkan masuk ke album itu atau tidak. Kalau tidak, nanti code galerinya itu kodenya itu tidak mengizinkan. Kalau tidak mengizinkan, nanti akan muncul TOAS seperti ini. You don't have a permission to access gallery. Kurang lebih seperti itu. Ini on request permission-nya. Di sini untuk men-setting permission. Nah, di sini on activity result-nya. Jadi di sini teman-teman, jadi kalau kita sudah ngambil foto, nah misalkan fotonya kita sudah tag tadi, ngambil foto, kemudian kita di sini ngeset fotonya. Nah, kita set fotonya, berapa width-nya, berapa high-nya. Nah, di sini kita set 1000 width-nya, kemudian high-nya 700. Nah, kemudian setelah itu, nah, sebenarnya kita menggunakan function ini, decode sample bitmap from file. Nah, di sini secara native, secara default begini cara proses settingnya. Nah, foto filenya tentunya dari atas. Misalkan kita sudah ngambil filenya, misalkan kita sudah capture fotonya, tentunya itu nanti hasilnya kita simpan di foto file. Nah, kemudian kita set foto file itu kita menggunakan function decode sampai bitmap from file, ada di bawah nanti kita set lebarnya, kemudian tingginya juga, kemudian kita set, ingat di sini set ke button image-nya. Jadi nanti itu button image-nya teman-teman, misalkan awalnya, nah kalau misalkan ini awalnya foto begini, kalau kita ngambil foto misalkan cukup lama ya. Nah, kita tag misalkan from album. Kita ngambil misalkan contoh ini. Oke, nah ini otomatis kita set di sini. Di sini fungsinya ini kenapa bisa nge-set di sini, karena kita sudah set di sini tadi.
btn image set image bitmap. Nah, bitmapnya apa? Ini bitmap ini. Ini dari mana? Ini dari ambil foto tadi di atas, foto filenya. Nah, kemudian kita set tingginya 1000, lebarnya 1000, tingginya 700. Seperti itu. Di sini kalau tidak mengambil foto, tidak jadi mengambil foto, di sini akan dibuatkan TOAS, picture was taken. Nah, ini kalau di sini ingat untuk take foto, ya teman-teman, kalau di sini untuk di albumnya ada 2, yang untuk take foto sama untuk galeri. Ini enggak ada tulisan galerinya karena ya kita conditionnya kan hanya 2. Request take foto sama request galeri. Ini untuk galerinya dari galeri ini. Karena kelihatan sekali sini media storage. Kita ambil dari media storage. Oke, setelah itu get photo file URI. Nah, get photo file URI ini sebenarnya dari media storage-nya. Ini fungsi ini sudah dipakai tadi di atas. Nah, fungsi ini kita pakai get photo file URI untuk mendapatkan file URL-nya. Nah, kemudian kita masukkan di dalam sebuah variable photo file di sini. Jadi foto filenya kayak dia punya sebuah name. Nah, caranya itu di sini. Kita buatkan satu function. Ini sebenarnya fungsinya secara default sudah ada sih secara native. Nah, di sini kan untuk fokus untuk mendapatkan get data fotonya. Kan kalau kita nge-create foto, ingat teman-teman, kalau nge-create foto tentunya itu akan tersimpan di sebuah file ya. Walaupun kita bukan mengambilnya di album, ini kita create foto atau kita ambil dari kamera, itu akan tersimpan di file. Nah, kita ngambil sebenarnya di sini di file mana dia tersimpan. Di situ get photo file viewer. Kemudian di atas itu kita set ke dalam sebuah variabel. Kita masukkan datanya ke sebuah variabel namanya photo file. Seperti itu. Nah, ini kemudian setelah itu, ini untuk set fotonya yang sudah saya jelaskan di atas, decode sample bitmap from file yang di sini. Kita untuk ngeset foto yang sudah kita capture, kita ambil dari kamera. Ini juga native dari Android. Nah, teman-teman bisa diperhatikan ini cukup rumit juga ya. Dia ada rumus-rumusnya untuk membuat sebuah file, mulai dari dia menyusun tinggi, lebarnya, di sini semua untuk ngeset foto. Tapi saya rasa kita nggak perlu masuk ke situ. Nah, kita hanya ngeset width sama tingginya. Kalau teman-teman mau detailing bisa langsung detailing, tapi saya rasa ini kurang menurutku kurang penting sih kalau hanya kita mengupload foto saja. Ini hanya bentuk bagaimana dia meng-create sebuah foto, mulai dari lebarnya, setting lebarnya, setting tingginya, lengkap di sini semua. Kalau kita kan tinggal masukkan lebar tinggi. Ini untuk settingnya dia dalam. Ini untuk mengecek external storage-nya apakah sudah tersedia atau tidak. Nah, di sini prosesnya get string image, teman-teman. Nah, di sini get string image, ini tujuannya untuk meminimize image-nya. Jadi, image-nya kan biasa kalau kita dapat foto itu, biasa cukup tinggi sekali ya. Bisa 12 MB, kemudian ada 30 MB, itu kan berat sekali kalau kita load. Misalkan data fotomu, misalkan ada 1000 di list view, wah itu berat sekali. Nah, di sini kita menggunakan salah satu metode base64, kita encode fotonya menjadi sebuah string. Stringnya itu bentuk yang seperti ini yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, jadi nanti lebih ringan. Kemudian nanti kita decode. Decode itu mengembalikan menjadi bentuk foto. Jadi awalnya sebenarnya bentuk foto, kemudian kita encode nanti bentuk string. Nama string itu unique sekali, kayak seperti ini. Kemudian kita decode lagi di API nanti, di API mahasiswanya yang sudah saya jelaskan di awal. Nah, prosesnya seperti ini. Nah, di sini kita set quality. Di sini kan tujuannya memang untuk mengkompres bitmap-nya. Bitmap itu image. Mengkompres bitmap-nya, quality-nya kita set 50. Nah, bisa teman-teman ngeset quality-nya misalkan 100, berarti 100 nggak ada perubahan sebenarnya. Tapi sebenarnya di sini quality 50 itu standar. Jadi image-nya itu sudah terkompres dan kualitasnya juga nggak buruk-buruk amat, tetap cukup bagus.
image-nya terkompres misalkan dari 30 MB sisa menjadi 500 KB, tapi image-nya quality-nya itu masih bagus, nggak terlalu menurun drastis seperti itu. Cukup lah untuk Android yang tampilannya masih kecil seperti itu kan. Tapi kalau teman-teman mau set 80 terserah, itu tergantung programmernya. Kalau merasa ini kita image-nya harus detail sekali ya, harus quality-nya lebih besar lagi. Ini di sini proses kompresi. Nah, ini nanti fungsinya nanti ya kita akan pakai. Nah, di mana kita akan pakai? Nah, pada saat kita kirim data, teman-teman. Ingat, kirim data ini sudah ada kemarin. Kita hanya menambahkan foto. Di sini kita panggil function di atas. Untuk apa? Untuk mengkompresi apa bitmap-nya. Bitmap-nya image yang kita dapatkan, baik dari tag ke foto, atau tag ke foto dari kamera, atau dari albumnya. Nah, kita kompres, kita encode. Nah, kemudian kita taruh simpan di variable foto. Nah, variable foto inilah yang kita kirim ke API. Nah, API tangkap tadi. Nah, kemudian API kan menangkap tadi. Nah, ini dia tangkap ini, kemudian kita decode, berarti menjadikan ini yang ditangkap itu bentuk string, kemudian kita decode sehingga dia berbentuk foto lagi. Nah, kemudian kita simpan di mana? Di folder ini, image. Dan kita memberikan nama photo name. Photo name ini dari sini. Seperti itu. Nah, saya kira nggak ada tambahan lagi, cukup ini ditambahkan, simpel sekali. Kita enter, kita kirim fotonya. Nah, setelah itu teman apa yang harus lagi kita tambahkan sebenarnya? Nah, di main activity-nya. Nah, ketika kita ini kan di sini untuk insert data, ingat di sini untuk menginsert data, add mahasiswa untuk menginsert data, masuk ke datanya. Bagaimana kalau kita show data atau nge-read data, menampilkan data? Hampir sama kemarin teman-teman, untuk menampilkan data, karena sudah ada penambahan satu field, nah tentunya kita akan tambahkan fieldnya array foto. Ini disesuaikan semua. Misalkan kita tambahkan array foto, berarti semua ditambahkan di sini array foto, deklarasi variable array fotonya juga di atas. Kemudian di CLV data usernya pun kita tambahkan. Kemarin kan sampai array lobby kita tambahkan array foto. Nah ini kita berarti kita akan ngedit CLV data user di sini. Nah CLV data user kita edit seperti, nah ini sudah. Kemudian di sini, nah CLV data user kita edit, CLV data user, nah kita edit, kita tambahkan. Nah di sini kan sudah ditambahkan tadi apa namanya, foto. Nah kita tambahkan foto di sini. Kita tambahkan array list string foto, tambahkan satu lagi. Nah, di sini juga kita tambahkan variabelnya di sini juga. Nah, kemudian dia kemarin ingat teman-teman, di sini kita mengambil data. Jadi di sini kita mengambil data, mengkoneksikan ke XML-nya. Jadi foto, kita buat sebuah variabel image view. Nah, yang mana sih ID image view gambar ini? Nah, ini tentunya ada di list itemnya. Ini list item. Kalau kita cek list item, nah yang ininya ini. Nah, jadi nanti kita set. Ini akan berubah-ubah. Ini sifatnya nanti dinamis sesuai dengan database. Nah, kita set, kita foto. Berarti yang tadi gambar itu kita koneksikan dengan image view di Java dengan kita set variabelnya menjadi foto di sini. Nah, hampir sama kemarin yang tambahannya cukup ini dua. Nah, kemudian di sini teman-teman, ingat kita menggunakan satu library lagi namanya Picasso. Picasso kita buat tambahkan satu library Picasso. Sebenarnya bisa secara native ada juga caranya, tapi menurut kurang bagus. Kita pakai Picasso agak ringan. Kita pakai Picasso, jadi kita import dulu. Ingat, sini implementation ini tambahkan ini teman-teman nanti di apa namanya di Gradle-nya ditambahkan ini Picasso. Kemudian caranya itu kita get load. Nah ini sebenarnya ada kondisi. Jadi kondisinya itu apakah ini fotonya get position sesuai dengan kita klik di list view-nya, apakah fotonya itu ada atau tidak. Jadi kan kemarin kan kita belajar dia nggak mengupload foto ya, berarti di database itu nggak ada foto. Nah kalau nggak ada fotonya, kita pakai no image PNG. Nah image PNG ini ada memang di folder image tadi yang sudah saya jelaskan di awal. No image PNG yang ini, no image PNG. Jadi kita pakai foto itu, nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, no image-nya. Jadi yang nggak ada anunya,
Ada fotonya seperti ini. No image. Nah, di sini no image. Nah, kemudian no image ini, kan ini, dari WL ini, kita set ke dalam foto. Foto itu apa? Nah, ini image view yang kita deklarasikan, yang sudah kita koneksikan dengan ID image view gambar di XML-nya tadi, di list item. Jadi nanti akan berubah list itemnya. Yang list item ini tadi, foto ini akan berubah menjadi apa yang ada di sini. Misalkan no image, ya berarti no image. Nah, kalau misalkan datanya ada, else kan, datanya ada, nah kita set sentimenku, mobile, image, kemudian kita plus. Nah, ini dinamis. Sesuai dengan apa yang kita klik di list view-nya, photo get position. Nanti misalkan foto, bukan yang diklik sih, maksudnya yang ada di foto di list view itu. Jadi di sini fotonya itu kita dapat dari database-nya. Jadi database-nya misalkan ada nama fotonya, ya ini kita dapatkan. Ini berdasarkan posisinya, posisi 1, 2, 3, 4, 5. Foto misalkan di sini CRUD tanggal berapa, CRUD tanggal sekian yang muncul. Kemudian data foto ini, kalau kita lihat ini, ya misalkan ini dia dapat, ini yang sebenarnya isinya itu tadi. Variable ini isinya yang ini, kurang lebih seperti ini isinya nanti. Nah, nanti kan hampir sama ini seperti ini, tapi ini kan sifatnya dinamis. Kemudian kita set ke dalam foto. Foto itu apa? Ini. Variable image view yang kita sudah koneksikan dengan ID image view gambar yang ada di list item. Jadi nanti gambarnya akan dinamis, berubah-ubah seperti ini. Nah, ini berubah, ini yang ada fotonya. Ini foto ini yang ada dari database, teman-teman. Seperti itu. Itu toh yang kita tambahkan di selfie data user. Kemudian kita lanjut. Nah, ingat karena kita sudah memainkan file foto, berarti kita juga harus izin dulu. Cara izinnya hampir sama dengan network kemarin. Di sini di versi terbaru, di API 26 ke atas, 24 ke atas, kita harus buatkan file dulu, file patch. File patch-nya kurang lebih seperti ini. Jadi kita di XML, kita buatkan dulu XML-nya, file patch namanya, dan kita masukkan code ini saja. Ingat, nanti teman-teman harus ubah di sini nama filenya sesuai dengan project teman-teman. Nah, kemudian di Android manifest-nya, ingat kita minta permission dulu. Permission write external storage, kemudian kita read external storage. Itu tujuannya apa? Karena kita akan membuka sebuah image, membuka sebuah kamera, kemudian kita juga akan membuka sebuah folder. Kita minta permission seperti ini. Kemudian di Android manifest, tetap di Android manifest kita tambahkan provider ini, di sini untuk meminta permission untuk filenya. Caranya hampir sama kemarin dengan network, kita buatkan file tentunya pertama, kemudian kita tambahkan beberapa code seperti ini. Nah, kita ambil, kemudian kita arahkan di file path. Kurang lebih seperti ini untuk permission-nya. Untuk file provider-nya, file fotonya. Add, ingat, ini hal-hal yang paling penting. Walaupun code-nya teman-teman benar, tapi kalau file permission seperti ini nggak diperhatikan, maka tetap pasti ada errornya, tetap ada salahnya. Jadi teman-teman harus sangat memperhatikan di Android manifest-nya. Ada tambahan di Android manifest. Kemudian kalau setelah itu teman-teman langsung di-run saja aplikasinya dan kurang lebih hasilnya seperti ini. Ini kalau kita add, nah lebih bagus ini, kalau saya sarankan ini lebih bagus di build atau di deploy ke HP langsung saja. Kalau di HP-nya lebih bagus karena kita akan real mengambil gambar dari HP. Kalau ini, kalau menggunakan emulator kurang bagus. Kalau bagi HP enak, lebih nyata. Saya kira cukup penjelasan kali ini. Nah, kemudian untuk project-nya hampir sama dengan pekan lalu project-nya. Hanya nanti untuk read-nya, untuk review-nya nanti, datanya nanti lebih dinamis. Datanya dinamis nanti. Jadi yang ada data fotonya nanti berbentuk seperti ini. Sudah saya jelaskan tadi bagaimana cara bentuk seperti ini. Kemudian data-data fotonya nanti dinamis. Mana di list view itu. Ini pun sudah saya buat list view-nya. Teman-teman cukup membuat edit datanya. Bagaimana datanya? Ingat rules-nya.
ikuti rules, ingat sekali lagi ikuti rules-nya. Di sini image data sudah di-set, misalkan kalau kita klik ini nanti set image-nya di sini. Nah, image button-nya atau image view terserah nanti bentuknya di sini mau pakai image view kayak atau image button terserah widgetnya. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Nah, kalau kita klik ini nanti ada lagi take a photo atau take from album. Kemudian kita update datanya. Ingat di sini ikuti show all data on edit tag dan image data set on image button like figure ini. Figure 2. Kemudian before updating data, please show alert dialog. Do you want to update this data? Nah, harus ada seperti itu. Dan terakhir akan pindah. Jadi pas kita klik pindahnya nanti datanya nggak perlu kita refresh lagi kayak teman-teman nge-refresh juga, langsung otomatis ter-refresh dan datanya sudah terupdate, data fotonya sudah terupdate. Kalau kemarin kan data editnya, tapi kalau sekarang data fotonya. Nah, seperti itu kurang lebih. Jadi nanti teman-teman tinggal dikerjakan. Source code-nya nanti saya lampirkan juga untuk yang awal. Ini tapi ingat, teman-teman harus belajar betul, pelajari jangan hanya mengkopas source code, apalagi langsung merun folder ini, file source code yang saya kasih, jangan. Teman-teman harus mengcopy satu per satu dulu sesuai dengan apa yang sudah diupdate, itu saja. Jangan di-copy semua. Kalau di-copy semua bisa jadi ada errornya, karena banyak sekali file-file name yang beda di komputernya teman-teman dan di komputer seperti itu. Jadi cukup saja kalau misalkan ada updating dari misalkan kalau di sini ada update dari main activity, cukup yang ini coba dicek apa yang beda, tinggal ditambahkan yang seperti ini. Begitupun di CLV data usernya, jangan langsung satu code di copy, projectnya itu yang di run, baru ditambahkan edit data, jangan. Harus projectnya teman-teman dari awal, kemudian tinggal ditambah-tambahkan. Ini sudah saya buatkan juga PPT-nya, kemudian saya jelaskan juga praktikumnya ya. Apalagi kurangnya. Jadi tinggal teman-teman detailing. Pokoknya cukup seperti itu. Nanti penilaiannya, saya kira kita akan memburu waktu. Penilaiannya nanti cukup dibuatkan report, laporannya langsung lewat e-learning, teks online nanti laporannya. Nah, nanti kita lanjut saja materi pekan depan langsung ke mapping, bagaimana kita buat map di Android. Sekira cukup untuk pekan ini. Semoga teman-teman bisa memahami. Jikapun kalau teman-teman punya pertanyaan, silakan langsung bertanya di grup supaya teman-teman yang juga tahu misalkan ada permasalahan yang seperti ini supaya nggak banyak pertanyaan-pertanyaan yang sama berulang. Seperti itu. Sekira cukup untuk pertemuan kali ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.